kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, Kabar baik, siang baik, Bapak. Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Kita akan membahas materi hari ini, materi kedua tentang sistem integration dan architecture, ya. Baik, saya coba share slide-nya dulu. Oke, apa bisa dilihat slide saya? Sudah Pak? Oke, baik. Materi hari ini kita akan mendiskusikan dua topik sebenarnya, ya, yaitu mengenai bagaimana integrasi sistem, ya. Sebagaimana kita ketahui, di dalam perusahaan itu seringkali adanya silo-silo, ya, ada functional area, ya, dan bagaimana kita melakukan integrasi sistem informasi di dalam perusahaan yang silo-silo seperti itu. Hmm. Hmm. Yang kedua adalah mengenai enterprise system architecture, ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf nih, saya masih belum sehat, jadi kalau sepanjang presentasi masih batuk-batuk, ya, tolong maaf ya. Ya, jadi barangkali apa ya, kerongkongan masih 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 belum benar, ya. Oke. Oke. Adapun eh, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, terhadap dua topik tersebut, ya. Yang pertama tentang integrasi sistem, ya. Jadi diharapkan setelah mengikuti diskusi hari ini kita mengetahui jenis-jenis silo fungsional dalam organisasi itu seperti apa, ya. Yang kedua, mengetahui apa itu integrasi sistem dan mengapa integrasi sistem ini penting bagi organisasi, ya. Kemudian berikutnya kita memahami peran dari Enterprise Resource Planning tersebut atau ERP dalam integrasi sistem, ya. Kemudian di topik kedua kita akan membahas mengenai arsitektur sistem enterprise, ya, di mana kita mengkaji modul dan arsitektur sistem enterprise itu seperti apa, ya, dan mengetahui berbagai jenis arsitektur ERP, ya. Oke, sebelum kita masuk pembahasan ke lebih detail topik hari ini, silakan apabila ada pertanyaan mengenai topik-topik sebelumnya. Baik, oke, mari kita membahas pertama adalah mengenai organizational silos, ya. Jadi ya, ada, kita sering mendengar istilah silo, ya. Apa itu silo? Ada yang tahu, bisa menjelaskan apa itu silo? Ya. Sumber data mungkin ya Pak, izin. Kenapa? Sumber data atau sumber informasi Pak? Sumber informasi atau ya kurang tepat, ya. Terima kasih Mbak Irma. Mas Salman? Silos itu salah satu fungsional di organisasi yang tidak terhubung satu antara lain, Pak. Jadi seperti silo di apa di pertanian, ada silo yang besar-besar itu isinya Hmm. grain. Jadi dia berdiri sendiri aja gitu, Pak, tidak terhubung. Oke, 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 benar sekali, ya. Terima kasih Mas Salman. Oke, ada yang menambahkan? Mbak Ulan, ada yang ingin menambahkan? Ya Pak, mungkin sama seperti sebelumnya, silo itu berdiri sendiri-sendiri Pak, bekerjanya masing-masing. Misalnya suatu departemen bekerjanya ada beberapa unit gitu, tapi bekerjanya masing-masing tidak terintegrasi. Jadi silo-silo gitu Pak, Oke, sendiri-sendiri gitu.
Oke, oke, terima kasih Mbak Bulan. Eh, benar ya. Eh, Mbak Adinda. Ya, mungkin izin menambahkan, Pak, kalau terkait silo memang benar apa yang disampaikan oleh dua rekan, dua teman saya tadi. Nah, di sini saya mau menambahkan terkait silo itu kan tadi sudah disebutkan bahwa dia itu tidak terintegrasi. Jadi ini nanti dia dampaknya adalah menghambat koordinasi antar bagian seperti itu atau antar departemen dan itu bisa menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data karena adanya sistem yang tidak terintegrasi itu tadi. Oke, benar Mbak Adinda. Terima kasih Mbak Adinda. Eh, Mas Doni, silakan. Iya Pak, mau menambahkan aja bahwa memang secara organisasi ya atau unit pekerjaan bisa jadi memang terpisah-pisah ya di perusahaan. Namun bukan berarti proses atau koordinasi tadi seperti Mbak Adina bilang itu harus terpisah. Jadi kalau saya melihat organisasi atau unit terpisah itu normal gitu ya, umumnya memang terpisah, tapi yang dimaksud silo mungkin lebih abstrak konsepnya di mana ada hambatan untuk bisa berkoordinasi atau menjalankan proses bersama dengan baik. Oke, Mas Doni, kira-kira kenapa adanya silo itu? Kalau saya melihat makronya pasti tentunya dari sistem atau proses di perusahaan. Makanya kalau kita punya integrasi dengan bantuan sistem akan lebih mudah. Jadi kalau cara kerja yang mungkin ditentukan oleh kebijakan perusahaan itu tidak mendukung, maka tentunya organisasi akan sulit untuk bekerja sama. Masing-masing akan punya target yang berbeda gitu ya Pak ya, punya kebijakan atau SOP yang berbeda, sehingga sulit untuk bekerja sama. Oke, ya jadi benar Mas Doni ya. Oke, jadi sebenarnya kenapa silo muncul ya? Silo itu biasanya muncul karena eh, orang akan orang apa perusahaan itu ingin adanya pembagian pekerjaan ya, lebih ada spesialisasi gitu ya kan gitu ya. Nah, kata silo sendiri kalau kita lihat dari Webster gitu ya, silo itu kan sebuah apa ya, sebuah menara kedap udara gitu ya untuk menyimpan produk gitu ya, kayak cerobong-cerobong asap gitu. Itu bahkan disebut silo-silo gitu ya. Ya. Nah, jadi eh, jadi secara prinsip gitu ya, silo itu merupakan unit operasi ya yang terkompartementalisasi gitu ya, yang terpisah-pisah ya eh, dan terisolasi dari lingkungannya ya. Nah, silo sendiri ada silo horizontal dan ada silo vertikal ya. Nah, silo horizontal ini adalah klasifikasi organisasi ke dalam departemen seperti misalkan ada departemen akuntansi, ada departemen human resource gitu ya. Di mana departemen ini mencerminkan pemecahan tugas-tugas yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola ya. Nah, tugas-tugas tersebut kemudian dapat diberikan kepada sekelompok orang yang selanjutnya dapat dimintai pertanggungjawabannya ya. Sehingga itu munculnya silo gitu ya. Jadi silo itu dari sudut pandang lain itu adalah hal yang positif, lebih manageable, orang lebih fokus pada pekerjaannya gitu ya. Jadi lebih cepat bekerjanya gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga ada istilahnya orang jadi kacamata kuda misalnya jadinya ya dia hanya melihat pekerjaan di departemennya dia saja gitu ya. Nah, ini adalah horizontal silo gitu ya. Oke, Mas Doni, kira-kira horizontal silo di organisasi Mas Doni apa saja? Tentu Ya, akuntansi ada ya kan? ya. Biasanya dari SDM ada apalagi? sumber daya, kemudian yang organisasi besarnya operasi, Pak Operasi. Bob, karena di bidang migas ya operasi yang menjalankan pabrik dan mencari pemasukan. Kemudian ada pengadaan. Pengadaan. Ya, Oh, itu departemen tersendiri ya? betul, terpisah. Oke.
walaupun koordinasi erat dengan finance ya, Pak Bob. Nah, biasanya semakin besar pekerjaan itu, semakin spesifik pekerjaan itu biasanya dibikinkan departemen khusus biasanya, gitu ya. Dan biasanya kalau pekerjaan itu nggak terlalu banyak itu digabung ke departemen lain, kan gitu, ya. Iya. Ya, jadi ini yang disebut juga dengan functional area gitu ya. Ada accounting, ada human resource, di bidang penjualan, pemasaran, operation, production dan lain sebagainya. Tergantung jenis-jenis organisasinya, ya. Ya. Oke. Kemudian selain horizontal silos, kita juga ada yang dimaksud dengan vertical silos, ya. Jadi di sini organisasi juga membagi peran dalam lapisan hierarkikal gitu ya. Jadi mulai dari lapisan perencanaan strategis, ya. Kemudian ada lapisan pengendalian manajemen dan pengendalian operasional gitu ya. Jadi ada strategic level, ada middle management, dan ada manajerial operational level ya. Nah, jadi kalau kita lihat barangkali CEO atau presiden direktur itu merupakan layer paling atas gitu ya, yang menyusun strategi jangka panjang ya. Kemudian lapisan tengah itu manajemen tingkat menengah itu berfokus pada isu-isu taktis gitu ya. Sementara pelaksanaan isu-isu taktis untuk melaksanakan kebijakan organisasi ya. Sedangkan tugas manajemen tingkat bawah itu berfokus pada operasional sehari-hari perusahaan ya. Jadi ada strategik, ada taktis, ada operasional ya. Itu yang dimaksud dengan vertical silo ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, pengelompokan fungsional ini seringkali menimbulkan pandangan yang sempit ya, yaitu lebih mementingkan peningkatan divisi atau departemen daripada organisasi secara keseluruhan ya. Hal ini menimbulkan gesekan intraorganisasi dan justru menjadi kontraproduktif terhadap pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Jadi kalau silo itu tidak dikelola dengan benar gitu ya, ya akhirnya orang cuman fokus di kementeriannya departemennya dia saja misalnya gitu ya. Ya, begitu juga di level negara gitu ya, harus ada misalkan koordinasi atau kerjasama antar kementerian gitu ya. Karena kalau masing-masing kementerian hanya berkacamata kuda atau hanya mengejar KPI di kementerian dia saja, bisa jadi KPI masing-masing kementerian itu berbeda dan saling bertolak belakang gitu ya kan ya. Jadi sebagai contoh misalkan Kementerian Perdagangan misalnya gitu ya, KPI-nya adalah menjaga stabilisasi harga bahan pokok misalnya gitu ya kan ya. Sementara kalau Kementerian Pertanian menjaga produktivitas, menjaga kesejahteraan petani misalnya gitu kan. Bisa jadi itu KPI-nya berbeda kan, saling bertolak belakang gitu ya. Yang satu inginnya jangan import ya kan, import beras, yang satu inginnya import untuk menjaga kestabilitasan harga gitu kan. Nah, jadi kalau tidak ada yang melakukan orkestrasi, akhirnya tujuannya cuma tujuan departemental jadinya, bukan tujuan di level yang lebih tinggi lagi ya. Begitu juga dalam perusahaan ya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, sehingga ketika organisasi menjadi besar dan kompleks ya, kita cenderung memecah fungsi-fungsi ke dalam unit-unit yang lebih kecil ya, dan menugaskan satu atau lebih staf untuk bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut ya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengelola kompleksitas sekaligus memungkinkan staf untuk berspesialisasi dalam aktivitas-aktivitas yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi tersebut ya. Nah, kualitas produk dan layanan itu meningkat ya, tetapi organisasi menjadi terpecah ke dalam unit-unit yang
pisah-pisah ya atau terkompartementalisasi ya. Yang saling di mana saling mengetahuinya itu sangat sedikit satu sama lain gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya pertukaran informasi hanya terjadi pada tingkat manajemen yang lebih tinggi gitu ya, gitu. Jadi tidak antar kompartemennya yang bertukar informasi, tapi pertukaran informasi ada di tingkat manajemen yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kurangnya pertukaran informasi ini di semua tingkatan organisasi seringkali menimbulkan masalah dalam manajemen suatu proses bisnis misalnya. Jadi misalkan kalau kita lihat contohnya misalkan manajemen inventory misalnya, ya manajemen persediaan gitu ya. Jadi bisa jadi adanya kelebihan produksi barang ketika departemen sales tidak membagikan data terbaru mengenai proyeksi penjualan kepada departemen produksi misalnya, ya. Jadi data-data sales atau proyeksi tidak ada datanya sehingga bagian produksi pokoknya memproduksi aja gitu ya kan. Nah, sehingga nggak sinkron jadi karena datanya tidak berbagi ya. Ya. Atau contoh lain misalkan adanya customer service yang buruk gitu ya. Itu terjadi karena staf layanan pelanggan tersebut tidak mengetahui status barang yang telah dikirim gitu ya kan. Ya. Ya. Nah, inefisiensi ini dapat merambat dari tingkat pengendalian operasional hingga ke tingkat perencanaan strategis organisasi gitu ya. Nah, dengan adanya persaingan global dan organisasi virtual saat ini ya, struktur organisasi fungsional tradisional itu harus bisa berubah menjadi struktur yang berorientasi proses ya. Jadi ingat bahwa tadi ada struktur berorientasi fungsional, tapi harus bisa berubah menjadi struktur berorientasi proses ya. Sehingga ini memungkinkan integrasi informasi yang lebih mudah serta memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu ya. Sehingga akhirnya dapat bersaing dalam ekonomi yang makin global gitu ya. Dan perusahaan harus bisa mengadopsi pandangan berbasis proses bisnis gitu ya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi ya untuk mengintegrasikan bisnis proses gitu ya. Ya, jadi kita harus mengadopsi pandangan berbasis proses bisnis. Jadi yang kita lihat itu bukan berdasarkan functional area tapi berdasarkan bisnis proses ya. Oke, silakan Mas Salman. Maaf Pak, kayaknya nggak jalan slide-nya Pak. Ya, ini saya masih Oh, cerita iya. mengenai slide ini. Oke. Ya, ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikut ya. Kita membahas berikutnya adalah sorry. Berikutnya kita membahas mengenai business process and silos ya. Ya, jadi sudut pandang kita melihat suatu organisasi dari sudut pandang functional area itu kita harus merubah menjadi sudut pandang bisnis proses ya. Ya. Jadi masalah functional silo itu akan melahirkan apa yang kita sering dengar dengan business process reengineering atau BPR ya. Barangkali konsep BPR ini pertama kali digaungkan oleh Cempi ya. Nah, proses bisnis ini akan memberikan sudut pandang alternatif dalam pengelompokan orang dan sumber daya dengan berfokus pada aktivitas organisasi ya. Jadi meskipun hal tersebut berarti harus melintasi area fungsional tradisional ya. Oke, sebagai contoh misalkan bis proses pemrosesan order misalnya ya melibatkan beberapa lintas fungsional area aja. Jadi misalkan order processing itu meliputi interaksi antara departemen sales, warehousing atau fungsi accounting ya,
Jadi proses itu akan mengalir gitu mulai dari sales order, kemudian apa ya, mengumpulkan tagihan dari klien dan seterusnya ya. Nah, itu kita lihat dari sudut pandang proses. Nah, sekarang bagaimana proses tersebut bisa streamline gitu ya, bisa proses cepat melewati lintas fungsional area tadi ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, silakan Mas Zulfikar. Baik, terima kasih Pak Pop izin. Jadi kalau yang saya tangkap sejauh ini, silo itu suatu kebutuhan juga ya Pak ya, necessity gitu untuk pemisahan fungsi gitu ya, separation Iya. of concern. Hmm. Nah, izin Pak membawa kasus di instansi saya, kalau saya bisa terjemahkan gitu ya ke dalam konsep silo di instansi yang besar yang lingkupnya satu Indonesia itu silonya bisa di instansi saya gitu ya, bisa dibilang seperti terbagi dua gitu Pak. Jadi yang pertama ada pembagian unit berdasarkan regional gitu ya. Tapi ada juga pembagian unit berdasarkan fungsi gitu. Jadi sebagai contoh di secara nasional ada fungsi A, B, C gitu ya. Dan secara regional juga ada fungsi A, B, C. Nah, konsekuensinya di unit yang terkecil di unit perwakilan mereka harus menjawab suatu fungsi secara regional dan secara nasional ya gitu ya ke sesama fungsi A. Nah ini eh, bagaimana Pak kita menyikapi yang seperti ini? Apa ini sesuatu yang efisien gitu? Atau sebaiknya bagaimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Pembagian secara fungsional itu kan sebenarnya memang itu pemisahan apa ya, separation of concern gitu ya. Orang accounting ya dia bekerjanya adalah sesuai dengan bidang accountingnya ya kan. Proses-proses accounting akan dilakukan di situ. Orang bagian sales ya akan ada di departemen sales gitu ya. Cuman pada saat bisnis itu berjalan gitu ya, itu kan sudut pandang kita bukan berdasarkan functional silo tadi gitu loh, tapi adalah bisnis proses gitu ya. Jadi misalkan apa ya, order processing misalnya tadi kan, order processing itu kan akan melibati berbagai macam functional area tadi gitu ya kan, mulai dari marketing awalnya, kemudian akan setelah menjadi order akan melewati departemen sales, kemudian menjadi order gitu ya kan, kemudian ada departemen untuk ngecek inventory gitu ya, kemudian accounting akan melakukan penagihan sampai delivery dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dari sisi customer dia ngelihatnya bukan functional silo kan, tapi dari sisi bisnis proses ya kan. Makanya seringkali organisasi itu juga membentuk tim berdasarkan bisnis proses tadi gitu ya, di mana tim bisnis proses ini itu melewati berbagai macam function area tadi ya. Nah tentu kalau kita bicara tadi ada apa ya, level nasional, ada atau level lokal gitu ya, yaitu akan sangat situasional ya, tergantung kebutuhannya gitu ya. Jadi harusnya kalau yang level nasional pasti akan menangani bis proses yang levelnya nasional gitu ya kan, melewati regional yang lebih luas gitu ya. Kalau lokal barangkali ya melewati menghandle bis proses yang sifatnya lokal gitu. Jadi memang tergantung kebutuhannya gitu loh. Gitu Mas Julfikar. Nah, ya jadi proses bisnis lintas fungsi ya itu dapat melibatkan orang dan sumber daya dari berbagai departemen fungsional yang bekerja sama ya, berbagi informasi jika diperlukan ya. Pada tingkat manapun dalam organisasi ya bisa berbagi informasi tersebut ya. Nah, fokus pada proses bisnis ini telah menggeser pola pikir manajemen dari perspektif departemen fungsional menuju pola pikir berbasis proses bisnis ya. Ya. Nah,
pandangan berbasis proses bisnis ini itu meratakan struktur organisasi dari yang berbentuk hierarki menjadi matriks biasanya ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu organisasi itu makin flat ya. Karena orang sudut pandangnya proses bisnis ya. Jadi lebih banyak menerapkan organisasi matriks ya. Di mana orang-orang dan sumber daya dari berbagai unit fungsional itu berkolaborasi dalam proyek-proyek gitu ya, seperti misalkan ada proyek pengembangan produk baru ya, atau bagian pengadaan atau pemrosesan pemesanan gitu. Itu merupakan suatu proses bisnis ya. Nah, kemudian struktur organisasi lintas fungsi itu memecah silo fungsional tradisional dalam sebuah organisasi sehingga membuka aliran informasi dari satu departemen ke departemen lain gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, dulu orang kalau bikin karena kita sudut pandangnya silo fungsional ya, sehingga kalau dulu orang bikin aplikasi itu berdasarkan silo tersebut. Jadi bikin sistem informasi akuntansi, bikin sistem informasi untuk sales, untuk marketing, gitu ya. Bikin sistem informasi untuk HR gitu ya kan. Nah, jadi benar-benar sistem informasi itu khusus untuk silo tersebut ya. Sehingga sharing information antar silo fungsional tersebut tidak terjadi gitu ya. Ya. Sehingga bisnis prosesnya berjalan dengan lambat gitu ya. Nah, dengan sudut pandang sudut pandang lintas fungsional tadi ya, kita lihat dari sudut pandang proses bisnis ya, ini akan membuka jalan bagi banyak organisasi ya, karena beberapa organisasi beralih dari orientasi proses dan lebih jauh lagi menuju berorientasi kepada pelanggan ya. Jadi customer oriented ya. Jadi dari dari proses oriented menjadi lebih jauh lagi menjadi customer oriented ya. Nah, sebuah organisasi yang customer oriented itu akan menempatkan seluruh proses bisnisnya pada upaya meningkatkan hubungan yang baik dengan para pelanggannya ya. Nah, kemudian bagaimana information system di dalam organisasi seperti berdasarkan silo-silo tersebut gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau sistem informasi itu melayani berbagai tingkat manajemen ya. Sistem informasi juga mendukung fungsi-fungsi bisnis utama ya seperti manufaktur, pemasaran, akuntansi, finance, dan SDM gitu ya. Nah, makanya seringkali sistem informasi itu dibuat juga silo terhadap fungsi bisnis utama tersebut ya. Nah, sehingga setiap area fungsional itu memiliki kebutuhan informasi dan persyaratan laporan yang berbeda ya. Sebagai contoh misalkan HR Information System itu akan memberikan informasi bagaimana mengelola payroll karyawan misalnya, mengelola benefits-nya ya. Atau contoh lain misalkan Manufacturing Information System gitu ya. Bisa menyediakan laporan schedule atau part inventory suku cadang misalnya ya. Nah, selain itu setiap area fungsional dalam organisasi juga memiliki beberapa tingkatan manajemen ya, yang masing-masing memerlukan tingkat analisa dan detail informasi yang berbeda ya. Jadi kalau Anda lihat grafiknya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat masing-masing tingkatan itu gitu ya. Jadi informasi tersebut dibuat berdasarkan tingkatan tadi ya. Mulai dari strategic level sampai ke operasional level gitu ya. Nah, di strategic level barangkali kita memerlukan aplikasi yang sifatnya untuk mendukung bagaimana top managers atau pimpinan organisasi bisa mengambil keputusan dengan cepat sehingga perlunya ada
information system untuk mendukung decision support system, atau yang paling atas ada executive information system misalnya, ya. Kemudian di level manajerial gitu ya, ini kita perlu misalkan manajemen information system, ya, karena digunakan untuk untuk manajerial, ya. Di level operasional gitu ya, yang isinya adalah managers dan operators gitu ya, barangkali kita perlu transaksional support system gitu ya. Nah, di level bawah bisa jadi kita perlu untuk office, misalnya ada office automation gitu ya, untuk aplikasi-aplikasi seperti yang ada di Office Automation, seperti misalkan perlunya ada email atau aplikasi Zoom seperti yang kita pakai sekarang gitu ya. Nah, itu adalah aplikasi di level yang sifatnya Office Automation, ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Mas Jalil. Ya, Bapak izin Pak, sebenarnya lebih menanyakan kepada di pemerintahan ya Pak. Ini kan sebenarnya kalau di pemerintahan itu ada beberapa yang memang sudah integrasi ya sistemnya, tapi ada juga yang beberapa yang masih menggunakan silo ya Pak. Apakah untuk kondisi sekarang itu di Indonesia itu apakah sudah dimungkinkan untuk integrasi penuh ya Pak? Atau memang ada beberapa yang perlu di-silo untuk keamanan Pak? Dengan case-case seperti PDN dan sebagainya itu Pak. Terima kasih. Oke, biasanya kan setiap organisasi ada apa ya? Ada tata kelola gitu ya, apa ya? Ada SOTK gitu ya, dan disitulah sebenarnya diatur bagaimana bisnis proses kita gitu ya kan, gitu, gitu. Jadi kalau di organisasi pemerintah ya seperti itu gitu ya. Dan biasanya organisasi pemerintah tidak se-fleksibel apa ya, dengan organisasi swasta gitu ya. Kalau organisasi di pemerintah juklaknya harus jelas gitu ya kan. SOTK-nya harus jelas gitu ya. Jadi makanya penting juga secara periodik di organisasi pemerintah itu apa ya, melakukan review ya kan terhadap bisnis prosesnya gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya yang jarang dilakukan oleh pemerintah kita gitu ya. Kita kalau udah ada masalah baru kita review gitu ya kan, gitu ya kan. Harusnya harus ada review secara periodik gitu ya. Apakah ini masih sesuai nggak sih bisnis proses seperti ini gitu ya kan. Nah, sehingga muncullah tata kelola yang baru gitu ya, seperti itu ya. Itu Mas Jalil. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kemudian bagaimana information system dalam organisasi ya. Peran sistem informasi secara umum adalah mendukung kebutuhan informasi organisasi yang terus berkembang ya. Namun ya, sistem informasi seringkali bersifat silo sehingga tidak efisien, tidak akurat dan jadi mahal jadinya. Karena kita menerapkan sistem informasi yang silo tadi ya. Nah, sistem silo itu berfokus pada tugas atau fungsi individu, bukan pada proses dan kerja tim. Ya. Nah, sistem ini akan menciptakan bottleneck yakinnya bagi semua pihak ya, karena masing-masing orang itu hanya memikirkan divisinya dia ya, dan jadi jarang berbagi informasi ya, sehingga sharing informasi secara real time itu seringkali tidak terjadi gitulah ya. Nah, ini akan menghambat bisnis proses ya gitu. Jadi sudut pandang kita jangan dilihat lagi dari sudut pandang functional area ya, tapi dari sudut pandang bisnis proses ya gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa implementasi ERP itu sudut pandangnya lah dari sudut pandang bisnis proses ya. Oke, kemudian bagaimana dengan integrasi sistem
Ya. Oke, sangat penting bagi perusahaan untuk efisien dan efektif dalam produk maupun layanannya. Ya, ada banyak faktor eh, pendorong ya dalam organisasi yang menuntut adanya sistem yang terintegrasi. Ya, sebagai contoh, misalkan kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap kondisi pasar merupakan bagian kunci dalam melindungi base pelanggan ya dari serangan para pesaing kita gitu ya, yang agresif ya. Nah, hal ini juga menjadi kunci dalam menumbuhkan atau mempertahankan basis pelanggan kita misalnya ya. Nah, nah, kemudian untuk itulah kita memerlukan suatu integrasi sistem ya supaya functional area tersebut bisa terintegrasi dan bisa dilihat sebagai suatu bisnis proses yang mengalir lintas functional area gitu ya. Nah, integrasi itu kita bisa lihat dari dua sudut pandang ya, sudut pandang logikal dan sudut pandang fisikal ya. Nah, pada sudut pandang tingkat logikal ya, integrasi sistem itu berarti mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk berbagi data dengan seluruh stakeholder berdasarkan kebutuhan dan otorisasi mereka ya. Nah, hal ini juga berarti memberikan akses ke sumber data bersama ke sumber data bersama ya bagi orang-orang dari berbagai area fungsional dalam organisasi. Jadi harus ada terjadinya sharing data lintas fungsional area ya. Nah, manajemen perlu mengubah struktur organisasi, proses serta peran dan tanggung jawab karyawannya apabila ingin lebih efisien seringkali ya. Kemudian sudut pandang integrasi yang sudut pandang fisikal ya. Nah, di sini menyediakan konektivitas tanpa hambatan antara sistem-sistem yang bersifat heterogen ya. Sebagian besar organisasi saat ini telah mengumpulkan berbagai macam aplikasi yang berasal dari berbagai vendor, merek yang berbeda gitu atau berjalan di sistem operasi yang berbeda ya atau menggunakan berbagai macam database ya atau beberapa aplikasi barangkali juga merupakan legacy sistem ya yang harus berfungsi bersama-sama dengan sistem yang baru gitu ya. Ya. Sehingga dengan berbagai sistem seperti ini integrasi itu lebih sulit gitu ya. Nah, sudut pandang integrasi fisikal adalah bagaimana kita menghubungkan antar aplikasi tersebut ya. Kita bicara connectivity di sini ya. Jadi memiliki connectivity tanpa hambatan ya dalam lingkungan komputasi yang heterogen merupakan tugas yang kompleks ya. Tetapi sangat diperlukan agar organisasi dapat bekerja secara efisien ya. Nah, untuk menghubungkan antara aplikasi tersebut ada connectivity, maka di situ muncullah istilah middleware ya. Nah, middleware ini memberikan kesan penyajian data tanpa hambatan kepada pengguna akhir serta menjaga integritas data dan sinkronisasi di dalam setiap basis data sistem aplikasi ya. Kemudian bisnis proses engineering ya bisa terjadi ya dengan sudut pandang proses tadi ya, yaitu mencakup perubahan pola pikir karyawan dalam organisasi dengan mendorong dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas dengan cara yang baru ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, berikut langkah-langkah dalam kita melakukan integrasi sistem. Ya. Langkah pertama kita perlu mengkategorikan sumber dayanya dulu. Ya. Jadi di sini kita melakukan inventarisasi berbagai sumber daya, ya baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak.
dengan kita melihat kita punya software atau dari vendor apa saja ya. Kemudian kita melihat kira-kira platform sistem operasi apa saja yang kita punya gitu ya. Kemudian kita menggunakan arsitektur SI yang dalam sumber daya tersebut ya. Ya. Jadi kita kategorikan dulu ya. Ya, kita cluster dulu ya. Kemudian langkah kedua compliance and standard ya. Jadi di sini kita memeriksa apakah database dan teknologi lain yang digunakan dalam berbagai aplikasi telah mendukung standar tertentu apa belum gitu ya. Jadi kita inginkan setiap teknologi atau database yang kita gunakan itu menggunakan teknologi yang atau standar yang sama gitu ya. Jadi kalau database gitu ya, kita ingin semua database misalkan kok bisa connect melalui ODBC atau JDBC misalnya gitu ya. Ya atau kalau API gitu ya kan, REST API misalnya kita pakai REST misalnya gitu ya. Ya. Yang penting harus punya suatu standar ya. Kemudian langkah ketiga adalah dukungan kepada legacy system ya. Kita harus mengembangkan kebijakan untuk mendukung aplikasi legacy ya. Kemudian langkah keempat perlunya middleware tools ya. Jadi di sini middleware tools sangat penting untuk integrasi jangka pendek apabila aplikasi yang ada masih digunakan oleh organisasi ya. Jadi kalau berbagai aplikasi yang ada di masing-masing function area tersebut masih ingin kita tetap gunakan dan agar bisa berkomunikasi, biasanya kita menggunakan middleware untuk menghubungkan suatu aplikasi dengan aplikasi yang lain dengan catatan API-nya bisa terbuka melalui middleware tersebut ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kemudian langkah berikutnya adalah kebijakan autentikasi dan otorisasi ya. Di sini ada baiknya kita menerapkan kebijakan single sign-on gitu ya untuk akses aplikasi dan data ya. Karena semua karyawan dan mitra eksternal akan membutuhkan akses ke sistem terintegrasi dari mana saja dan kapan saja ya. Jadi kalau dulu orang bikin sistem informasi berdasarkan functional area tadi, sehingga masing-masing aplikasi itu punya user database sendiri-sendiri gitu ya. Ya, tidak adanya single sign on ya. Kebayang nggak kalau misalkan Anda di UI ada berbagai macam aplikasi, nggak ada single sign on ya. Anda ngapalin username dan password untuk Skele. Anda harus ngapalin username dan password untuk email. Anda ngapalin username dan password untuk Siak ya kan, dan berbagai macam aplikasi lainnya gitu ya. Nah, kalau lupa salah satu gitu ya kan, ya jadi Anda jadi repot gitu ya. Nah, dengan single sign on ya Anda punya account di single sign on UI ya, Anda bisa akses ke berbagai macam aplikasi tadi ya. Jadi tidak ada user database di lokal lagi ya. Ya. Kemudian langkah keenam ya layanan dan dukungan TI yang tersentralisasi ya. Jadi di sini staf TI harus mampu mendukung semua aplikasi dan platform dengan menyediakan layanan dukungan helpdesk TI yang terpusat ya, gitu ya. Nah, kebayang kalau misalkan masing-masing departemen itu punya orang IT sendiri-sendiri ya. Orang accounting punya departemen accounting punya IT sendiri, orang operation punya IT sendiri, semua masing-masing punya IT, akhirnya redundant ya, jadi nggak efisien ya. Kemudian langkah ke 7 adalah bagaimana dengan backup, recovery, dan security ya. Jadi di sini harus ada sistem backup dan recovery ya, karena sistem backup dan recovery ini sangat penting apabila terjadi kegagalan sistem atau adanya disaster ya. Ya. Kemudian langkah ke-8 ya perlunya adanya standarisasi perangkat keras dan perangkat lunak ya. Jadi kita mengembangkan standar dan kebijakan organisasi
terkait bagaimana kita akuisisi perangkat keras dan perangkat lunak yang baru yang selaras dengan strategi organisasi. Ya. Oke, silakan Mas Doni. Pak Bob, jadi definisi sistem terintegrasi itu ada 2 senario ya, Pak Bob. Mungkin benar-benar satu perusahaan itu sistemnya sama semua, contohnya SAP atau Oracle, which is sebenarnya sangat sulit ya, karena belum tentu mereka jual semua solusi kan buat semua business function. Atau kita bisa punya beberapa sistem ya tergantung kebutuhan departemennya, tapi talk to each other gitu dengan API. Iya, bisa. Gitu ya? Bisa dua itu ya. Ya, Jadi kalau jadi misalnya kita membuat sesuatu yang kita cap terintegrasi itu nggak mesti satu sistem, satu platform, tapi bisa berbicara dengan satu sama lain dengan API ya. Definisi Oke. gitu ya, Pak. Betul, ya, gitu. Jadi integrasi tadi kan bisa level level logical gitu ya, dan level physical gitu ya kan gitu. Jadi kalau level physical itu ya integrasi itu nggak harus bicara terintegrasi ke menjadi satu platform ya. Bisa jadi kita punya beberapa aplikasi di masing-masing function area tapi talk each other gitu loh melalui adanya API ya. Ada middleware di situ gitu loh gitu. Itu juga sudah terintegrasi. Yang penting adalah data itu mengalir ya dari function area satu ke function area yang lain ya gitu. Terima kasih Pak Bob. Oke. Nah, ke depan gitu ya, nanti kita akan discuss juga di pembahasan mengenai AI gitu ya. Ke depan gitu ya, sudut pandang kita bukan sudut pandang aplikasi lagi, ya kan? Jadi kita sudah sudut pandang agent nantinya, ya gitu. Jadi kalau kita bicara ERP gitu ya, kan masih kita sudut pandang modul gitu ya. Belum sudut pandang agent gitu. Nah, sekarang zamannya agentic AI gitu ya. Sudut pandangnya adalah agent gitu. Di mana masing-masing agent itu bisa generatif dan bisa make decision gitu ya. Nah, kalau sistem yang tradisional sekarang kan tetap yang make decision orangnya ya. Nah, bisa jadi nanti sebuah business function itu diwakili oleh sebuah agent AI ya. Oke, nanti itu lebih dalam nanti kita discuss di sesi AI for business gitu ya. Ya. Saya lupa di minggu keberapa tuh nanti ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, berikutnya adalah bagaimana ERP dengan sistem integrasi ya. Oke, sebenarnya apa sih ERP itu ya kan? Ya. Jadi ERP itu adalah paket perangkat lunak aplikasi terintegrasi dengan multimodul ya. Jadi dalam integrasi ERP itu adalah sudut pandang kita bisnis proses, di mana di dalam itu ada modul-modul ya, di mana modul-modul dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi bisnis di dalam organisasi ya. Nah, jadi maaf. Jadi sistem ini memfasilitasi pengumpulan dan integrasi informasi yang berkaitan dengan berbagai area dalam organisasi. Ya. Nah, sistem ini juga memfasilitasi pengumpulan dan integrasi informasi, ya, atau ERP ini juga memungkinkan organisasi, ya, untuk menstandarkan dan meningkatkan proses bisnisnya guna menerapkan suatu best practice sesuai industrinya. Jadi biasanya modul-modul yang ada di dalam ERP itu implementasi dari best practice dalam industrinya gitu ya kan. Jadi kalau misalnya biasanya bisnis kita, bisnis prosesnya sudah best practice gitu ya, biasa implementasi ERP bisa pendekatan as is ya, atau yang sering kita dengar dengan istilah vanilla implementations gitu ya. Tapi seringkali kan bisnis proses kita jadi nggak best practice gitu ya. Apalagi di Indonesia banyak orang yang bisnisnya aneh-aneh gitu ya. Cara bisnisnya aneh-aneh sehingga nggak best practice, sehingga penerapan ERP-nya juga nggak bisa menerapkan yang best practice-nya,
Sehingga seringkali harus melakukan customization yang gila-gilaan gitu ya, sehingga harus menerapkan yang apa yang disebut dengan chocolate implementation gitu ya, gitu. Ya. Nah, kalau penerapan chocolate implementation gitu ya, kita tahu namanya software platform ERP itu juga selalu berkembang terus gitu ya. Akan rilis versi-versi lebih lanjut gitu ya. Dan modul-modul itu terus akan selalu diperbarui gitu ya. Nah, kalau setiap modul itu kita selalu customization gitu ya kan, kita harus rubah gitu. Berarti setiap kita upgrade modul tersebut, berarti bisa jadi customization-nya harus kita ulang gitu loh ya. Oke, silakan Mas Salman. Eh, dari kemarin kan kita sudah berbicara tentang best practices dalam ERP ya Pak. Hmm. Uh, maksud pertanyaan saya adalah yang punya standar best practice ini siapa ya Pak Bob? Karena kan bisa aja best practice yang disediakan Oracle sama Odoo berbeda. Apa bisa sama Pak? Pertanyaan saya itu sih Pak. Best Oke. practice ini takarannya dari mana? Oke, jadi yang masih best practice-nya kan apa ya? Eh, Praktek-praktek yang memang udah biasa orang lakukan seperti itu, gitu ya. Jadi misalkan eh, biasanya itu menurut pengalaman mereka dalam implementasi praktek bisnis tersebut di seluruh dunia, gitu ya. Jadi misalkan apa? Modul payroll misalnya, ya kan? Nah, di mana-mana payroll ya pasti fungsi-fungsinya itu gitu ya kan? Eh, Ngitung gaji apa segala macam gitu ya kan. Nah, paling kalau untuk Indonesia gitu ya, ditambahkan modul perpajakannya, cara ngitung pajak di Indonesia bagaimana segala macam gitu loh. Gitu. Ya. 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 Jadi best practice itu biasanya ya mirip-mirip sih antara berbagai macam ERP tersebut gitu ya. Gitu. Karena itu berdasarkan pengalaman mereka implementasi ERP tersebut di seluruh dunia ya. Nah, cuman kan gini juga ada beberapa ERP yang spesifik industri, ya kan? Jadi misalkan ada ERP yang khusus apa di bidang oil and gas gitu ya kan? Itu biasanya dia ada best practice khusus di oil and gas misalnya gitu, gitu. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Silakan Mbak Ulan. Izin Pak bertanya, Ya. kan ERP ini sudah ada sejak lama ya Pak, tapi kan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, banyak juga proses bisnis yang berubah. Contohnya saja kayak Gojek itu kan jualannya dari model apa namanya, bukan ada modalnya gitu, tapi dia menggunakan jasa aplikasi di si pemiliknya itu si pemilik mobil atau motor itu sendiri gitu ya. Jadi kayak mitra. Kemudian juga ada kayak Netflix sekarang zaman sekarang gitu kan yang menyewakan apa entertainment views kayak gitu YouTube dan lain sebagainya. Nah, apakah model ERP ini tuh juga berkembang seiring dengan sistem proses bisnis yang juga terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang kalau teorinya kan kita nggak tahu lagi nanti akan ada produk seperti apa lagi di digital seperti itu Pak. Oke, jadi betul sekali gitu ya. Jadi ERP itu juga berkembang mengikuti bis proses dan selain jadi dia berkembang mengikuti teknologi, teknologi yang berkembang terus. Bis proses juga berkembang terus. Dan mereka juga selalu mengupdate best practice itu gitu loh. Bisa jadi 10 tahun lalu itu merupakan best practice. Tapi bisa jadi sekarang itu nggak best practice-nya nggak seperti itu lagi udah berkembang. Nah, makanya kenapa modul-modul ERP itu selalu di-upgrade terus. Itu untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan best practice tadi gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tapi umumnya biasanya ERP itu fokus ke best practice untuk bisnis functions yang utama yang di setiap perusahaan itu pasti ada ya. Jadi seperti accounting, HR gitu ya kan, CRM gitu misalnya gitu ya segala macam ya.
Kemudian bagaimana peran ERP dalam logical integration, ya. Sistem ERP itu mengharuskan organisasi untuk berfokus pada proses bisnis daripada fungsi semata, ya. Nah, disinilah sistem ERP ya dilengkapi dengan proses bawaan ya untuk berbagai macam fungsi bisnis yang umum, ya. Jadi biasa ERP itu fokus ke business function yang umum, ya. Jadi dia nggak akan bikin misalkan ERP khusus untuk apa spesifik functions, misalnya untuk apa ya, misalkan Gojek ada apa ya bisnis proses baru gitu ya. Kemudian apa ERP akan bikin bisnis function seperti Gojek gitu ya. Ya dia nggak akan bikin gitu ya, karena pasti kalau seperti itu berarti nanti kliennya customernya cuma Gojek doang kan gitu, atau perusahaan-perusahaan e-commerce yang mirip Gojek kan gitu, ya kan? Karena untuk bikin modul itu kan juga perlu investasi yang luar biasa gitu ya. Dan dia make sure bahwa modul itu banyak yang beli di seluruh dunia kan gitu. Gitu. Jelas? Ya. Nah, biasanya business functions yang di luar common business function itu biasanya perusahaan itu bikin sendiri ya. Jadi istilahnya apa ya? Modul satelitnya gitu ya. Di mana modul satelit ini akan connect ke core ERP-nya dia ya. Oke, silakan Mbak Dewi. Baik Pak, izin bertanya. Tadi kan untuk ERP itu untuk bisnis proses yang sudah common ya Pak. Bagaimana dengan kasusnya untuk rumah sakit? Di rumah sakit itu kan sudah diwajibkan adanya sistem informasi manajemen rumah sakit ya Pak. Nah itu dan sebagian bisnis prosesnya itu tentunya pelayanan kepada pasien ya Pak. Nah ERP itu apakah hal yang berbeda ya Pak? Ya, jadi gini, memang ada ERP spesifik industries, ya kan? Nah, saya yakin juga pasti ada ERP khusus yang bergeraknya di bidang rumah sakit gitu ya. Jadi apa Hospital Information System ya, gitu ya. Karena rumah sakit tentu tetap perlu ada accountingnya, tetap ada HR-nya kan gitu ya kan. Tapi ada spesifik business function yang hubungannya dengan ke rumah sakitan gitu ya. Nah, itu barangkali juga ada ERP khusus yang memang menghandle itu. Ya. Ya. Jadi kalau Anda lihat platform apa software ERP ini kalau dilihat di seluruh dunia ini banyak banget gitu ya. Cuman yang ngetop-ngetop seperti SAP, Oracle gitu ya. Itu dia mainnya di generic ya, di common business functions fokusnya gitu ya. Tapi banyak juga ERP yang spesifik industri tertentu, ya kan. Di industri ya khusus di industri fashion juga ada tuh khusus ERP gitu loh, ya kan. Yang dia mainnya cuma di sekitar industri fashion aja. Di oil and gas juga ada gitu loh, ya. Silakan Mas Angga. Ya, terima Ya. kasih Pak Bob. Mungkin menyambung dari pertanyaan rekan-rekan sebelumnya Pak Bob. Jadi kalau penangkapan saya, ERP ini adalah semacam tools ataupun aplikasi yang memang cocoknya untuk di private sector begitu ya Pak ya. Jadi supaya mereka fokus pada bisnis usaha mereka dibandingkan mereka harus memikirkan teknologi untuk mengurusi apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang kayak general affairs gitu ya Pak. Nah, saya mau diskusi aja Pak, ini bagaimana, apakah ERP ini ideal untuk diimplementasikan di public sector ataupun di government yang mereka itu lebih mengutamakan implementasi dari aturan daripada kemudahan ataupun inovasi begitu Pak. Itu aja mungkin Pak. Oke, jadi sebenarnya implementasi dari ERP itu tidak hanya buat private sector, ya kan? Implementasi ERP juga ada di public sector gitu ya. Perusahaan-perusahaan ERP yang besar-besar justru di mereka juga punya divisi khusus menghandle public sector, ya. Jadi kayak Oracle, kayak SAP gitu ya. Itu mereka punya divisi yang handle public sector, ya kan gitu, ya kan. Bahkan perusahaan seperti SAP gitu ya, bahkan dia punya ERP khusus untuk defense gitu ya. Ya.
Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas, Mas Angga? Mungkin sedikit Pak. Jadi kalau kita lihat kan mungkin di level kementerian begitu ya, instansi Ya. pusat sebenarnya kalau untuk ERP base itu sepertinya sudah ada namanya kayak aplikasi Sakti begitu ya Pak. Ya. Mulai dari budgeting sampai pun dengan pencatatan aset ataupun kekayaan negara. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari seluruh modul ERP sepertinya sudah. Pertanyaannya, masing-masing modul itu terintegrasi nggak? Kalau pengetahuan saya di Sakti itu hampir sudah terintegrasi, Pak. Memang untuk HR-nya sih belum, Pak. Biasanya gitu sih. Kalau untuk di level instansi pusat ya, Pak. Nah, biasanya yang namanya ERP itu di semua business functions ya, itu saling terintegrasi, bisa saling sharing datanya gitu. Jadi nggak ada lagi silo di dalam ERP ya, karena sudut pandangnya adalah business process ya, bukan functional area ya. Gitu. Ada lagi, silakan. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana peran ERP dalam logical integration ya. Ya. Integrasi diperlukan pada tingkat data, tingkat klien, dan tingkat aplikasi. Ya, di tingkat data kita lakukan dengan cara mentransformasikan semua sumber data ke dalam satu database. Ya, di tingkat klien kita membuat standarisasi pada semua platform kliennya. Ya. Kemudian di level aplikasi, kita biasanya melakukan desain antarmuka pengguna yang seragam, ya, sehingga akses backend ke infrastruktur sistem serta backup dan recovery plan-nya dilakukan secara seragam juga, gitu ya, gitu. Jadi kalau kita bicara backup dan recovery, ya tentu akan membackup semua aplikasi misalnya, ya. Gitu. Kemudian user interface-nya juga seragam untuk semua user ya. Nah, ini yang dimaksud dengan karena kalau kita menerapkan ERP gitu ya kan, itu user interface-nya pasti akan seragam gitu ya, karena dia kalau dalam perannya dalam bentuk physical integration ya. Ya. Oke, siapa di antara Anda di sini yang pernah pakai aplikasi ERP seperti Odoo? Pernah lihat nggak tampilan Odoo? Anda kalau lihat Odoo itu look and feel-nya di depan yang mulai dari login terus masuk ke masing-masing Odoo, ke masing-masing modul, itu look and feel-nya pasti sama. Jadi kalau Anda masuk sebagai orang accounting, masuk ke modul akuntansi, akan looks and feel-nya akan sama dengan melihat modul-modul lain ya. Tapi business function atau business prosesnya aja yang berbeda ya. Oke, silakan Mas Raffi. Nah, iya Pak. Di sini kan salah satu usaha yang dicatat itu mengenai client level standardization on all client platform ya Pak. Nah, kalau misalnya memang aslinya itu sistemnya masih kepisah-pisah dan kemudian mau diintegrasi itu biasanya apakah mungkin ada satu apa ya mungkin satu sistem yang diadopsi untuk satu sistem yang udah ada ya maksudnya yang udah existing terus diadopsi oleh semuanya atau gimana Pak? Karena kan kadang-kadang tuh apa namanya mungkin ada satu direktorat atau apa gitu ya yang udah bagus kemudian diadopsi sama yang lain atau apakah lebih baik untuk ya udah langsung getok mungkin standar yang apa namanya standar baru gitu ya itu biasanya yang lebih efektif yang mana ya Pak ya? Oke, jadi gini, kan kalau kita bicara integrasi tadi kita bisa integrasi di level aplikasi. Jadi kita tetap menggunakan existing applications, tapi dengan menggunakan API antar applications atau adanya
middleware, ya. Nah, kalau pendekatan seperti itu physical integration-nya hanya di level apa ya? Physical integrations di level data dan backend application, tapi nggak di level kliennya, ya, karena masing-masing klien akan berhadapan di aplikasinya dia masing-masing, kan gitu, ya kan. Nah, Oke. kalau menggunakan ERP, ya kan, klien itu berhadapan dengan ERP-nya, gitu. Jadi Iya, betul. dia akan mengakses modul-modul yang ada di dalam ERP, ya. Di dalam ERP itu kan ada modul-modul, kan, ada modul accounting, ada modul HR, gitu ya kan, gitu. Ada modul ARAP dan lain sebagainya, gitu. Oke, oke. Berarti apa namanya? Untuk masalah standarisasi ini sebenarnya kalau misalnya memang bisa integrasi maksudnya dihubungkan antar sistem juga sebenarnya nggak masalah gitu ya, Pak. Nggak masalah juga, gitu ya kan, gitu ya kan, gitu. Ya baik, ya. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Silakan Mas Budi. Selamat siang Pak Bob. Kami menanyakan mengenai ini Pak, bagaimana apabila sebuah instansi itu akan mengimplementasikan ERP, berarti kan vendor yang menyediakan jasa ERP itu harus melakukan analisa kesiapan dari perusahaan atau instansi tersebut, Pak. Nah, bagaimanakah cara melakukan analisa kesiapan itu, Pak? Apakah ada metode-metode tertentu untuk melakukan analisa tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, jadi betul sekali. Jadi beli ERP ini nggak seperti beli software yang lain, nggak seperti beli Microsoft Office, nggak gitu ya. Beli langsung pakai, nggak gitu ya. Jadi ERP itu biasanya ada vendor ERP-nya, ada implementer ERP-nya, ya. Nah, pekerjaan implementer ERP ini adalah melakukan assessment kebutuhan dari klien tersebut, ya. Dia akan melakukan assessment dulu, ya kan, seperti apa bisnis prosesnya, modul-modul apa yang diperlukan, gitu ya, bagaimana customization-nya, gitu ya. Nah, bagaimana mereka melakukan? Biasanya mereka masing-masing ERP vendor itu mereka punya framework-nya, ya. SAP itu punya framework-nya, ya kan. Oracle tuh punya framework-nya. Mereka jadi bekerja berdasarkan framework biasanya, gitu. Bisa menjawab Mas Budi? Kemudian apakah metodologi framework ini tercatat ya, Pak? Oh, Jadi tercatat. maksudnya kita Jadi bisa mempelajarinya juga. betul, ya, itu bisa dipelajari, gitu ya. Dan semua mulai dari desain segala macam itu semuanya tertulis, terdokumentasi, ya. Ya. Terima kasih Pak menjawab. Jadi Anda kalau mau sebelum implementasi ERP nggak bisa cuma sekedar ngomong-ngomong seperti ngomong di warung doang terus tidak terdokumentasi, gitu ya. Itu semua itu didokumentasiin, gitu ya. Silakan Mbak Irma. Ya, Bapak izin sebenarnya ini meneruskan pertanyaan tadi ya Mas Angga, ya ada korelasinya Pak. Jadi saat ini kan saya ada di sebuah kementerian ya Pak ya. Kemarin itu ini terhubung dengan tugas ya Pak, sempat memilih selecting ERP ya Pak ya. Cuman kalau kita lihat dan hasil wawancara gitu, memang belum ada ke arah ERP. Nah, mungkin di sini pertanyaan awal mungkin ya Pak ya. Ini kan seperti tadi Mas Angga menyebutkan sakti ini keuangan. Berarti kan itu tidak hanya menghubungkan internal terkait keuangan internal kementerian saya saja, tapi Pak, tapi kan itu kan korelasinya dengan Kementerian Keuangan gitu kan. Dan apakah ketika sebuah public sector yang saling terkait ini menerapkan ERP, berarti kan sistemnya harus nasional lintas kementerian gitu ya Pak? Iya. Atau bisa sebenarnya di internal kementerian sendiri itu bisa membuat ERP-nya sendiri, terus kemudian keluarannya itu eh, menyambung atau ada korelasinya dengan lintas kementerian yang mempunyai keterkaitan gitu Pak. Seperti misalnya di internal kementerian saya ada ERP-nya sendiri terkait keuangan, tapi nanti akan transfer data ke Kementerian Keuangan. Apakah itu memungkinkan atau memang cukup sulit untuk diimplementasikan Pak? Oh, itu bisa aja. Jadi misalkan di level kementerian gitu ya kan ada ERP gitu ya. Kemudian nanti connect ke jadi misalnya gini.
di kementerian misalkan ada software ERP, ada modul aset manajemen misalnya, ya kan? Nah, aset ini kan juga harus dicatatkan ke apa ya, kalau di Kementerian Keuangan apa namanya itu ya, pencatatan aset itu ya namanya ya. Saya lupa gitu aja. Nah, itu artinya ERP yang ada di kementerian tersebut, bagian modul aset manajemennya harus bisa punya apa ya, API ya, yang bisa melakukan pencatatan ke Kementerian Keuangan gitu loh, gitu ya. Jadi nggak masalah ERP itu diimplementasikan di level tertentu, tapi punya hubungan apa, koneksi ke atau apa, physical integration ke sistem lain gitu. Ya, Ya baik, terima kasih Pak. Berarti jadi ada integrasi lagi ya Pak ya di luar ERP itu ya Pak ya. betul, ya kan? Karena kan nggak semua business function itu ada di dalam ERP, di dalam modul ERP ya. Apalagi kalau business function itu spesifik gitu loh, ya kan? Karena ERP itu biasanya fokus ke business function yang umum, ya, gitu. Oke, kita masuk ke bagian kedua mengenai enterprise system architecture, ya. Oke, apakah itu sistem architecture? Ya. Jadi sistem architecture itu adalah sebuah representasi suatu sistem, ya, termasuk pemetaan fungsionalitas ke dalam komponen perangkat keras dan perangkat lunak, pemetaan arsitektur perangkat lunak ke dalam arsitektur perangkat keras, serta interaksi manusia dengan komponen-komponen tersebut. Ya, itu yang dimaksud dengan sistem architecture. Ya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui enterprise system architecture ini? Ya, nah, pertama ini akan membantu kita memahami secara detail fitur serta komponen apa yang ada dari suatu sistem enterprise. Ya. Kemudian dengan mempelajari enterprise system architecture ini juga akan menyediakan representasi, ya, visual representasi dari antarmuka sistem yang kompleks di antara aplikasi-aplikasi ERP, ya, basis data, sistem operasi, aplikasi legasi dan jaringan, ya. Ya. Kemudian terakhir juga dengan kita mempelajari enterprise system architecture, ya, juga akan membantu manajemen dalam mengembangkan rencana TI yang lebih baik, ya. Ya, nah ini sebagai contoh ya, sebuah contoh model ya enterprise system architecture gitu ya. Jadi enterprise system architecture itu dapat dilihat dari dua sudut pandang ya. Ya. Pertama dari sudut fungsional ya, sudut pandang fungsional ya. Nah, sudut pandang fungsional ini mendefinisikan modul-modul ERP apa saja yang mendukung berbagai fungsi bisnis dalam organisasi ya. Jadi kalau Anda lihat slide ini di sebelah kanan ya, sudut pandang fungsional itu kita bicara modul-modul ya. Di sini ada modul sales, modul payable and receivable accounts gitu ya. Ada modul human resource, ada supply chain management ya. Ini di sudut pandang modul gitu ya. Nah, biasanya ERP modul sini fokus ke business functions yang umum-umum seperti ini ya. Nah, beberapa ERP yang berkembang cepat gitu ya, sudah mulai memasukkan modul-modul yang juga udah banyak digunakan, apa, business function yang banyak digunakan ya. Jadi misalkan sekarang kan misalkan apa e-commerce misalnya gitu ya, apa ERP yang sudah ada modul e-commerce-nya misalnya
gitu ya. Nah, jadi kemudian sudut pandang yang kedua adalah dari sudut pandang sistem ya. Nah, ini mendefinisikan arsitektur ERP melalui komponen fisik ya, seperti perangkat kerasnya saja apa gitu ya, kemudian perangkat lunaknya apa dan jaringannya apa. Jadi kalau Anda lihat di sistem yang di tengah ini ya, ini dari sudut pandang sistemnya ya. Ada network, ada database, ada hardware dan software. Silakan Mas Munawar. Baik Pak, terkait ERP nih Pak, misalkan nih ada satu instansi atau organisasi yang memiliki sebelumnya tuh sistem legacy gitu, sistem legacy sendiri bisa dibilang silo-silo gitu. Tapi ketika mereka menerapkan satu ERP, ternyata ada satu atau dua modul yang tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan bisnis proses di Tidak sesuai instansi dengan tersebut modul sehingga yang sudah ada atau modulnya nggak ada. Di ERP-nya tidak sesuai dengan bisnis proses yang ada di organisasi tersebut gitu Pak, misalkan. Tapi modulnya ada. Jadi modulnya ada, cuman nggak sesuai, sehingga penggunaan silo ataupun sistem 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 yang legacy itu tetap digunakan dan juga tetap menggunakan si ERP itu dengan tetap mereka melakukan komunikasi by API gitu Pak. Itu apakah bisa bisa dikatakan bahwa penerapan ERP organisasi tersebut berjalan dengan sempurna atau tidak bisa dikatakan bahwa ERP tersebut berjalan secara fungsional 100% gitu karena tidak semua modul digunakan. Misalkan di sini di sales manajemennya ternyata masih menggunakan sistem mereka yang lama karena tidak sesuai gitu, tapi tetap menggunakan satu sistem ERP, tidak menggunakan si sales manajemennya modul itu, Pak. Oke, ya. Jadi ya ini kita bukan bicara sempurna atau tidak ya, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan information system kita kan. Nah, jadi memang ada orang yang modelnya itu adalah pertama pendekatannya adalah pendekatan coklat implementation tadi. Jadi modulnya existing itu karena nggak sesuai sama dia tuh di custom ya. Kayak SAP itu juga ada programmingnya untuk mengcustom modul-modulnya gitu ya. Barangkali pernah dengar ABAP ya, ya itu kita mengcustom modul itu supaya sesuai dengan bisnis prosesnya kita gitu ya. Cuman seringkali customization-nya itu bisa jadi sangat kompleks ya sehingga lebih cost efektif dengan menggunakan existing application gitu. Nah itu juga banyak dilakukan orang, dia nggak mau merubah nggak merubah modul yang udah best practice, tapi barangkali kalau merubah modul yang udah best practice harganya lebih mahal gitu ya kan, sehingga karena implementation customization dari modul ERP itu juga kan nggak murah. Nah sehingga mereka prefer menggunakan yang existing, kemudian ya existing ini connect ke API melalui API ke sistem yang sudah ada gitu ya kan gitu. Nah, cuman gini, kadang-kadang vendor ERP ini juga pinter jualannya ya. Karena untuk koneksi ke API itu biasanya juga dia charge ya kan gitu. Ada charge-nya juga berdasarkan berdasarkan username, berdasarkan user ya. Ya, dan user itu yang dihitung adalah user yang ada di application satelitnya. Ya, jadi misalkan kita punya aplikasi A ada 500 user misalnya. Terus kemudian connect ke API ke sebuah ERP. Nah, API-nya itu dihitung berapa user di sistemnya itu. Jadi dia nggak dihitung satu koneksi doang, tapi berapa user gitu, ya kan? Nah itu ERP itu SAP itu begitu tuh, ya kan? Padahal kan yang diperlukan satu user aja cukup gitu, tapi dia ngitung nggak mau begitu, gitu. Silakan Mas Zulfikar. Silakan.
Maaf Pak, barusan belum unmute. Jadi suatu ERP ini kan bisa jadi bermata dua ya Pak ya. Ketika satu ERP ini modul-modulnya begitu lengkap, Nah, kita kan jadi lebih bagus ya, karena integrasi data lebih lancar gitu. iya, Tapi di sisi lain ini juga menciptakan ketergantungan gitu kepada si vendor ERP tersebut. betul. Ketika misalkan seperti yang barusan ada tarif fee per akun gitu. Ketika suatu saat si ERP-nya menaikkan apa namanya tarif tersebut, ya kita mau nggak mau harus ikut gitu kan, karena banyak proses bisnis kita yang sudah terintegrasi atau tergantung gitu dengan ERP tersebut. Nah, ketika menentukan pemilihan ERP tersebut, bagaimana mencari balance-nya ya Pak antara benefit yang didapat, tapi kita juga tidak terlalu ketergantungan gitu Pak dengan ERP tersebut. Terima kasih Pak. Ya itu balik lagi ke cost and benefit analysis tuh, ya kan? Ya ketergantungan itu ada sisi lain gitu ya dari implementasi ERP ya. Memang dengan kita menerapkan ERP, kita akan sangat tergantung dengan ERP tersebut ya. Karena platform itu adalah platform yang akan menjalankan bisnis function kita, bisnis proses kita ada di situ semua gitu ya kan. Ya mau nggak mau lah gitu ya kan. Nah sekarang makanya harus hati-hati dalam memilih ERP-nya kan gitu, ya kan. Jangan sampai ERP itu ketergantung gini loh. Kita tergantung dengan orang yang tepat kan nggak masalah kan. Yang bahaya itu kita tergantung dengan orang yang tidak tepat kan gitu. Iya nggak? Ya kan? Ya. Kita di dunia ini kan kita selalu tergantung dengan sistem manapun, ya kan? Yang problem itulah kita tergantung dengan orang apa dengan sistem yang tidak tepat itu sebenarnya, ya kan? Ya. Anda pakai apa ya Gojek misalnya ya untuk beli-beli apa atau sebuah platform e-commerce misalnya ya Anda nyaman segala macam ya sehingga Anda ketergantung sama mereka gitu ya. Tanpa mereka Anda nggak bisa beli apa-apa gitu ya kan Eh, eh, nyaman atau tidaknya ya tergantung benefit Anda dapatkan dibandingkan dengan ketergantungannya tadi kan ya kan? Benar nggak ya kan? Ya. Dari sudut pandang ini, apa lebih bagus kalau kita implementasi ERP yang open source gitu ya Pak, karena mengurangi ketergantungan Pak? Nah, itu salah satu yang dilakukan orang supaya ketergantungan itu kurang. Cuman kan di sisi lain, kalau memakai open source, berarti Anda harus maintain sendiri kan, ya kan? Ya. Jadi bisa jadi apa TCO-nya lebih besar dibandingkan ERP yang komersial, ya. Total cost of ownership-nya lebih tinggi bisa jadi gitu ya. Anda harus maintain orang sistem yang banyak, orang yang ngerti ERP yang open source tadi gitu ya, gitu. Ya. Oke, baik. Baik, Kita terima kasih lanjutkan. penjelasannya Pak Bob. Ya. Jadi di dunia ini kita yang kita hindari itu bukan ketergantungannya, ya, tapi adalah kita jangan sampai tergantung dengan sistem yang salah, gitu ya, yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan? Oke. Sebenarnya kemudian kita lihat tadi dikatakan bahwa ERP itu mengimplementasikan business function, ya kan, dalam bentuk modul-modul, ya kan. Nah, berikut beberapa apa business function, maaf. Oke, jadi business function itu diimplementasikan dalam bentuk modul-modul di dalam ERP. Ya. Jadi peran utama dari sebuah sistem ERP adalah memberikan dukungan bagi fungsi-fungsi bisnis melalui modul-modulnya. Ya. Perangkat lunak ERP itu menyematkan praktek bisnis yang terbaik atau best practice yang menerapkan kebijakan dan prosedur organisasi melalui aturan-aturan bisnis atau business rules. Ya. Nah, oke, ini sebagai contoh typical ERP modules gitu ya. Ada modul sales and marketing, ada logistik, purchasing,
payable AP account payable dan receivable gitu ya. Ada bill of material dan lain sebagainya gitu ya. Ada modul HR dan lain sebagainya ya. Ya. Oke, ini berikut beberapa contoh gambaran dari modul-modul umum ERP ya. Ada modul production ya. Ini untuk membantu dalam perencanaan dan optimalisasi kapasitas manufaktur, suku cadang, komponen serta sumber daya material dengan memanfaatkan data produksi historis dan perkiraan penjualan ya. Kemudian ada modul purchasing. Di sini memperlancar proses pengadaan bahan baku yang dibutuhkan dan berbagai supply lainnya ya. Kemudian inventory management ya, manajemen persediaan ya. Kemudian ada modul sales and marketing ya. Jadi ini mengimplementasikan fungsi-fungsi pemesanan, penjadwalan ya, pengiriman barang dan penagihan ya. Kemudian ada modul finance ya. Di sini dapat mengumpulkan data keuangan dari berbagai departemen fungsional dan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan ya. Kemudian ada modul human resource ya. Ini memperlancar pengelolaan sumber daya manusia dan human capital gitu ya. Kemudian ada modul-modul lain gitu ya, seperti business intelligence, self service, manajemen project, bahkan sekarang karena makin maraknya e-commerce sudah ada banyak ERP yang sudah ada modul e-commerce-nya ya. Jadi kalau Anda presence di marketplace tinggal menghubungkan ERP Anda dengan platform e-commerce-nya ya. Oke, dan banyak modul-modul lainnya ya. Oke, ya jadi banyak sekali modul-modul dari ERP ya. Oke, kemudian kita bahas sekarang adalah bagaimana architectures dari ERP ya. Oke, arsitektur sistem ERP itu diorganisasikan dalam bentuk layer ya atau tier ya untuk mengelola kompleksitas sistem ya sehingga dapat menyediakan layanannya dengan mempunyai skalabilitas dan fleksibilitas yang baik ya. Oke. ERP itu ada yang two tier, ada yang three tier, ada yang multi tier architecture ya. Ya. Nah, ERP yang menggunakan pendekatan two tier ya, dia hanya membagi sistemnya dia menjadi dua layer gitu ya. Ada server ya yang menghandle applications dan database ya. Sementara di sisi tier yang lain itu ada application layer ya yang bertugas bertanggung jawab untuk mempresentasikan data dan menerima input output dari user ya. Ini adalah two tier architecture ya. Kemudian ada yang three tier ya. Ya. Sebagian besar implementasi ERP saat ini ya itu sudah mengikuti arsitektur three tier ya. Jadi udah jarang menggunakan implementasi client server atau two tier ya. Di mana tiga tier ini terdiri dari web tier, application tier dan data tier ya. Web tier itu mencakup server yang berinteraksi dengan klien untuk mengakses aplikasi ya. Itu meliputi adanya graphical user interface-nya, ada input datanya, permintaan informasinya, dan serta bagaimana data itu disajikan ke klien ya. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam web tier ini adalah bagaimana jumlah pengguna pada jam sibuk gitu. Jangan sampai
mengakses webnya itu lambat gitu ya, muter-muter terus gitu ya. Kemudian jenis data yang ditransmisinya seperti apa ya. Tentu data tekstual akan beda dengan data yang image atau video misalnya ya. Kemudian bagaimana penerapan keamanannya ya, firewall, security policy-nya, access restriction-nya dan lain sebagainya ya. Kemudian jadi tadi ada 3 tier. Jadi yang pertama adalah web tier ya. Kemudian lapisan yang kedua adalah application tier ya. Application tier ini menyediakan komponen untuk menerapkan logika bisnisnya dari modul-modul fungsional ya, berperan sebagai perantara antara aplikasi klien dan basis data ya. Dan dan ini memuat reusable object dari business process rule ya. Dan biasanya sebagian besar pemrosesan itu terjadi pada lapisan ini ya. Kemudian di tier yang ketiga adalah tier data ya. Tier data ini bertanggung jawab atas manajemen data ya, dan menjadi repository database pusat data gitu ya. Termasuk di sini mengelola SQL-nya ya, ada SQL Manager di sini ya. Dan harus mengantisipasi skalabilitas untuk kebutuhan di masa mendatang ya. Ya, dan di sini juga harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat gitu ya. Nah, jadi 3-tier architecture ini ada web tier-nya, ada application tier-nya, dan ada data tier-nya ya. Biasanya user itu berhadapan dengan web-based application atau web tier-nya ya. Ya, jadi kira-kira seperti ini bentuknya. Ada presentation layer, ada application layer, dan data layer ya. Kemudian ada web-based architecture ya, jadi berbasis web ya. Jadi arsitektur berbasis web ini sering digambarkan sebagai tier keempat, di mana tier presentation itu dibagi menjadi 2, ada web service tier dan ada web browser tier ya. Fungsionalitas ini terutama didukung melalui teknologi akses internet berikut gitu ya. Ada web server, ada portal ERP-nya, ada integrasi dengan backend servernya, dan ada plugin browsernya ya. Jadi ada beberapa functions yang nggak bisa secara native di display oleh browser. Dia biasanya akan ada pluginnya yang akan di-download, sehingga plugin itu yang berinteraksi dengan tier lain di belakangnya, di belakangnya ya. Kemudian sekarang juga implementasi ERP juga sudah banyak menggunakan cloud computing ya. Ya. Jadi menggunakan arsitektur cloud gitu ya. Jadi cloud computing ini pada dasarnya adalah layanan perangkat lunak yang disediakan melalui internet secara aman oleh penyedia layanan dengan sistem sewa bulanan atau tahunan gitu ya. Perusahaan yang menyewakan cloud computing ini kita dapat menghemat biaya dengan menggantikan perangkat lunak yang berlisensi yang berlisensi per pengguna gitu ya, yang sebelumnya harus dibeli sekarang tinggal nyewa ya. Kemudian beberapa penyedia layanan cloud computing juga memungkinkan Anda membangun aplikasi sendiri menggunakan engine mereka ya. Lalu mereka akan menghosting aplikasi tersebut sebagai bagian dari layanan mereka gitu ya. Kemudian platform cloud computing itu menawarkan alternatif yang baik bagi organisasi yang tidak ingin membeli atau memasang atau memelihara aplikasi perangkat lunak gitu ya. Jadi biasanya pendekatan cloud computing ini kita nggak ada investasi ya. Jadi pendekatannya bukan
CAPEX tapi OPEX ya. Jadi bukan capital expenditure kalau kita lihat dari sisi keuangannya, tapi adalah operational expenditure ya. Kemudian dengan cloud architecture ini kita nggak perlu mengkhawatirkan isu keamanan, privasi ya, dan hukum yang terkait dengan penyimpanan data ya. Namun platform cloud computing juga memiliki resiko bagi organisasi karena memaksa mereka tergantung pada vendor eksternal dalam hal keandalan, keamanan, dan kesinambungan aplikasi enterprise-nya ya. Ya. Oke, dari sebentar. Berikutnya adalah bagaimana implikasinya dengan manajemen ya. Ya. Pertama adalah pendekatan silo itu tidak efektif. Ya. Nah, integrasi sistem itu memiliki banyak hidden benefits, ya, di mana dengan integrasi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan dilimpahkan ke seluruh departemen, ya, sehingga memungkinkan karyawan di tingkat bawah membuat keputusan yang lebih baik saat berinteraksi dengan klien dan mitranya, ya. Kemudian integrasi sistem juga memiliki banyak tantangan, ya. Seringkali kita harus mengganti perangkat keras dan perangkat lunak yang lama, ya. Seringkali kita juga bekerja sama dengan konsultan karena kita nggak punya sumber daya staf TI di internal, ya. Nah, kemudian ada tantangan manusiawinya, ya, seperti dampak pada staf TI, kepala departemen yang kehilangan kendali atas data serta rumor mengenai pemutusan hubungan kerja, gitu ya. Kemudian enterprise architecture merupakan teknologi penting untuk keberlangsungan jangka panjang organisasi, ya. Keputusan terkait arsitektur ERP bersifat kompleks karena dampaknya melampaui sistem dan teknologi, ya, dan termasuk di situ mencakup aspek manusia, ya, kebijakan organisasi dan proses bisnis, ya. Nah, seringkali kegagalan implementasi ERP itu sebenarnya bukan karena keterbatasan teknologinya, ya, tapi seringkali karena aspek people, organization policy, dan bisnis proses yang kompleks, gitu ya. Manajemen harus terlibat sejak awal dalam perancangan arsitektur pada proyek implementasi ERP, ya. Karena sistem ini memiliki implikasi yang luas dan jangka panjang bagi organisasi, ya. Jadi kalau Anda jadi manajemen jangan hanya duduk-duduk lihat dari jauh menunggu implementasinya selesai, ya, tapi Anda harus terlibat turun untuk melihat bagaimana implementasinya, ya. Oke, dari diskusi kita hari ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Silakan Mas Ramadan. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya, sekaligus mendalami ERP dalam konteks pemerintah daerah. Apabila pimpinan daerah ingin menerapkan ERP pada pemerintahan kota yang dipimpinnya, apakah hubungan antar organisasi perangkat daerah atau dinas itu masuk pada silo vertikal atau silo horizontal? Mengingat kalau ditinjau dari main area ERP, ada dinas-dinas yang memiliki bisnis proses khusus untuk modul atau fungsional ERP, misalnya HR di BKPSDM, Finance di PPKK, Services di DPM PTSP, IT di Diskominfo. Kemudian yang kedua, secara sederhana, rekayasa bisnis proses atau BPR berfokus pada proses, bukan lagi departemen. Misalnya ada proses yang mirip-mirip di antara dinas di pemerintahan daerah, let's say pelayanan perizinan.
Misalnya masyarakat diharuskan mengakses SI masing-masing dinas sesuai kewenangan atau pembagian tugas silo yang dijelaskan tadi. Misalnya dinas perdagangan mengeluarkan izin usaha, dinas lingkungan izin lingkungan, dan sebagainya. Bagaimana pemerintah kota dapat menerapkan rekayasa ulang proses bisnis untuk mengatasi masalah ini? Apakah solusi optimalnya merombak total alur perizinan dengan menyesuaikan best practice ERP pelayanan satu pintu, atau cukup melakukan pendekatan middleware integration API? Sekian Pak, terima kasih. Oke, ini pertanyaannya berat nih, jawabnya juga berat. Karena dua-duanya nggak gampang untuk dirubah gitu ya. Oke, jadi memang gini, sebelum kita mengimplementasi ERP ya, sebenarnya harus jelas dulu bisnis architecture-nya. Ya. Bisnis proses itu harus benar dulu, ya kan? Ya. Nah, sehingga biasanya sebaiknya ada yang di streamline adalah bisnis prosesnya dulu, ya. Sehingga di situ terbuka kita melakukan sebenarnya bisnis proses re-engineering dulu, ya, sebelum kita menerapkan ERP, gitu ya. Ya, jadi jangan menerapkan ERP dulu, kemudian baru melakukan bisnis proses re-engineering, ya. Jadi BPR dulu, baru ERP, gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan BRP, barangkali banyak bisnis function yang sebenarnya bisnis proses yang sebenarnya nggak perlu atau perlu dirubah, gitu ya kan. Nah, biasa perdebatan yang keras itu adalah sebelum penerapan ERP-nya itu, ya. Biasanya kita tuh berantemnya di situ, bukan pada saat implementasinya. Wah, ini kok fungsi saya jadi hilang ya. Oh, kok saya tadinya harus tanda tangan, kok saya jadi nggak ikut tanda tangan ya, gitu loh, gitu ya kan. Kok ini nggak liwat meja saya sekarang kan, gitu ya kan. Nah, jadi yang paling berat sebenarnya adalah bagaimana kita meredefine bisnis architecture-nya kita, terutama di public sector. Itu nggak gampang, ya kan. Kalau di private sector gampang, direktur tinggal bilang gini ngikut, ya kan. Kalau di public sector tuh kan nggak runtutannya itu panjang gitu loh, ya kan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan bisnis prosesnya udah di streamline, udah berhasil melakukan itu, ya, itu udah suatu keberhasilan yang luar biasa, ya. Artinya kita tinggal cari ERP yang sesuai dengan bisnis proses itu, gitu ya kan. Nah, setelah kita punya bisnis proses atau bisnis architecture yang apa ya, yang sudah fix gitu ya. Sekarang tinggal kita lihat apakah kita akan mengcustomization best practice yang sudah ada, ya, atau kita balik lagi kita mau redesign ulang nggak bisnis architecture kita itu, gitu. Mana yang lebih gampang kan, gitu, ya kan. Nah, kalau misalkan lebih gampang mengcustom best practice yang sudah ada, ya just do it gitu loh, ya kan. Tapi gampang bisa jadi biayanya juga nggak besar, nggak kecil gitu ya. Tapi kalau lebih gampang, misalkan kita ingin lebih berhemat implementasi ERP-nya, kita ingin bisnis prosesnya yang di streamline gitu, itu juga bisa kita lakukan gitu. Jadi tergantung apa ya, kalau kita bicara public sectornya tergantung situasi di lapangan sih sebenarnya gitu ya, dan juga bicara vision dari para pengambil keputusan ini sebenarnya, ya gitu ya kan, ya. Nah, sayangnya kita punya vision, kadang-kadang pejabatnya visionnya cuma 5 tahun, ya kan. Gitu problemnya di situ ya. Ya, jadi kerangka pikirnya cuma berkerangka pikir 5 tahunan itu, gitu ya. Ya. Oke, demikian Pak Ramadan. Bisa menjawab, Pak? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, sekarang kita ke kesimpulan ya. Ya, beberapa yang kita bisa simpulkan ya. Pertama, functional silo itu mengkategorikan tugas dan aktivitas organisasi ke dalam kelompok-kelompok untuk meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab kerja dalam organisasi. Ya. Namun silo seringkali mendorong karyawan untuk mencapai tujuan departemen, ya, alih-alih tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi seringkali mereka lebih hanya kacamata kuda melihat achievement departemental dia saja gitu ya. Kemudian berikutnya adalah sistem ERP itu mempermudah proses integrasi sistem, tetapi biayanya mahal
dan seringkali mengharuskan organisasi untuk memulai dari awal, ya, terutama kalau kita mengikuti best practice yang sudah ada di dalam ERP tersebut, ya, gitu. Jadi kita aja yang berubah, ERP-nya tetap gitu ya. Kemudian integrasi sistem itu melibatkan seluruh organisasi, membutuhkan dukungan manajemen, puncak, serta sumber daya untuk jangka panjang, ya. Kemudian arsitektur sistem mencakup modul-modul ERP dan arsitektur ERP itu sendiri, ya. Dan terakhir, ya, vendor utama menyediakan modul untuk mendukung fungsi bisnis dasar, ya, seperti akuntansi, finance, marketing, HR, ya, dan fungsi-fungsi bisnis tingkat lanjut, ya, seperti self service, compliance management, business intelligence, dan lain sebagainya, ya. Jadi ERP vendor itu dia jualannya modul, ya, modul di mana implementasi best practice di dalam modul tersebut, ya. Kemudian terdapat berbagai jenis architecture yang berlapis, ya kan, ada arsitektur two-tier, three-tier, dan web-based architecture, ya. Sekarang kebanyakan ERP itu sudah menerapkan three-tier dan web-based, ya. Jarang sekarang ERP menerapkan two-tier, ya. Demikian pembahasan kita hari ini mengenai system integrations dan ERP architecture, ya. Sebelum kita tutup pembahasan kita hari ini, silakan apabila ada pertanyaan lagi. Silakan. Baik Pak, izin bertanya, menurut Bapak bagaimana cara kita menghadapi people yang resisten terhadap perubahan sistem karena merasa sudah nyaman dengan sistem yang baru, Pak? Oke. Nah, itulah gunanya adanya change management, ya. Jadi change management itu dibikin itu dari awal, ya. Bukan setelah kita buat baru ada change management, enggak. Jadi itu direncanakan dari awal, ya. Jadi silakan terapkan change management, ya. Oke, demikian Mbak Dewi. Ada lagi pertanyaan dari yang lain, silakan. Silakan Mbak Febri. Apa izin bertanya, apakah materi yang minggu ini sama minggu kemarin ada dimasukin ke Skele nanti nggak? Oke, nanti saya masukin ke Skele. Oke, Oke. kasih ya Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi hari ini sampai di sini. Maaf Pak Bob, saya mungkin silakan. terakhir karena Ya, minggu lalu saya belum ikut untuk penugasan itu bagaimana pembagiannya Pak? Kan saya lihat di BRP tadi itu ada tugas dan per kelompok ya. Oke, tugas pembagian kelompok itu nanti didiskusikan bareng asisten. Biasanya nanti asisten yang akan ini. Oke, jadi belum diumumkan ya Pak tugas untuk semester ini? Sebagian sudah diumumin kalau nggak salah kemarin ya sama asisten. Oke, saya harus koordinasi dengan sekretariat ya Pak, karena saya kan baru join nih Pak. Silakan. Makasih Pak Bob. Sama-sama. Oke, berikut sudah selesai ya. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bob. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.